Hai guys, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang recount text, dan di language feature recount text itu menggunakan simple past tense dan passive voice. Pada video kali ini kita akan membahas apa itu passive voice khusus untuk simple present tense dan past tense. Tapi seperti biasa, jangan lupa klik subscribe, like, share, dan komen video ini ya. Let's get started. Apa itu passive voice? Passive voice merupakan bentuk kalimat yang kata kerjanya mengandung arti awalan di atau ter. Dalam contoh bahasa Indonesia kita lihat kalimat aktifnya yaitu membantu. Dirubah menjadi kalimat pasif menjadi dibantu. Rumus dasar dari passive voice yaitu adanya be yang menyesuaikan dengan tensesnya masing-masing ditambah verb ketiga. Kita lihat contohnya, the cake was eaten by me. Oke, mari kita analisis seperti apa passive voice itu. Oke guys, berikut ini adalah tips menulis passive sentence. Number 1, identify subject, verb, and object in the active sentence. Yang pertama, identifikasi subjeknya, kata kerjanya, dan objek dalam kalimat aktifnya. Number 2, move the object in active sentence into the subject in the passive sentence. Yang kedua, pindahkan objek dalam kalimat aktif menjadi subjek dalam kalimat pasif. Number 3, identify the tense used in the active sentence. Nomor 3, identifikasi tenses yang digunakan dalam kalimat aktif. Number 4, add the verb participle. Yang keempat, rubahlah kata kerja yang ada di dalam kalimat aktif menjadi kata kerja bentuk ketiga di kalimat pasif. Ini berlaku untuk semua tenses. Dan yang kelima, add by bla bla bla. Tambahkan by bla bla bla. Tapi ini adalah optional ya. Kadang ada juga kalimat yang tidak perlu disebutkan agentnya. Mari kita lihat contoh dari kalimat passive voice atau passive sentence dalam simple present tense dan past tense. Contoh pertama, kalimat aktifnya I ate the cake. I merupakan subjek, ate merupakan verb, the cake object. Ate merupakan verb bentuk verb kedua atau past tense. Kita rubah ke dalam kalimat passive menjadi the cake was eaten by me. Kata kerja yang digunakan dalam kalimat pasif adalah kata kerja bentuk transitif atau kata kerja yang memerlukan objek. Ate itu adalah contoh kata kerja transitif karena ketika makan kita butuh objek apa yang dimakannya. Sedangkan kata go itu bukan kata kerja transitif, tapi go merupakan bagian dari kata kerja intransitif. Mari kita analisis kalimat berikut ini. Kalimat aktifnya I ate the cake. I subjek, ate verb kedua atau past tense, the cake adalah objek. Ketika ingin merubah menjadi kalimat pasif, kita pindahkan objek yang di kalimat aktif menjadi subjek di kalimat pasif. Kemudian kata kerjanya karena past tense berarti kita membutuhkan to be dalam bentuk past yaitu was, dan kata kerja bentuk kedua dirubah menjadi verb ketiga jadi was eaten, dan subjek di kalimat aktif dirubah menjadi objek di kalimat pasif dan didahului oleh kata by karena itu merupakan agent. Perbedaan kalimat aktif dan pasif. Di kalimat aktif, pelaku itu diketahui. Contohnya, I ate the cake. Jadi pelakunya adalah I atau saya. Dan dalam kalimat pasifnya, the cake was eaten by me. Kue dimakan oleh saya. By me merupakan agent, yaitu subjek yang berubah menjadi objek dan didahului oleh preposisi by. Tapi terkadang, agent itu tidak disebutkan dalam kalimat pasif karena berbagai alasan. Alasan yang pertama yaitu pelaku tidak diketahui. Kita lihat contohnya. The software company was established in 1999. Perusahaan software itu didirikan tahun 1999. Dalam hal ini,
tidak diketahui siapakah yang mendirikan software company tersebut. Alasan yang kedua yaitu pelaku tidak dianggap penting. Mungkin karena orang-orang sudah tahu siapa pelakunya tanpa disebutkan dalam kalimat tersebut. Kita lihat contohnya. The thieves were arrested last night. Para pencuri itu ditahan semalam. Tanpa menyebutkan siapa agennya, orang tahu pasti yang menahan itu adalah polisi. Alasan yang ketiga yaitu pelaku sengaja tidak disebutkan. Mari kita lihat dalam contoh kalimat. The refrigerator door was left open all night. Pintu kulkas dibiarkan terbuka sepanjang malam. Kita lihat di sini, mungkin sengaja tidak disebutkan siapa pelakunya karena kita tidak mau terkesan menyalahkan siapa yang melakukan perbuatan tersebut. Makanya dibuatlah dalam kalimat pasif dan agennya tidak disebutkan. Selanjutnya, fokus pada penerima atau hasil perbuatan, bukan pelaku. Kita lihat dalam contoh kalimat. Your friend, I really like your sweater. You, this sweater was made by my mother. Dalam hal ini, kenapa kita buat dalam kalimat pasif dan kita fokusnya pada sweaternya, bukan pada pelaku yang membuat sweater tersebut. Makanya kalimatnya this sweater, sweater ini was made, dibuat oleh ibu saya. Jadi fokus dalam kalimat ini adalah sweaternya. Berikut ini adalah table perubahan kata kerja dalam bahasa Inggris. Kita lihat contohnya it. It merupakan irregular verb atau kata kerja tidak beraturan. Kenapa? Karena ketika dirubah menjadi verb kedua atau verb ketiga itu berbeda. Sedangkan untuk regular verb atau kata kerja beraturan, teman-teman tinggal tambahkan akhiran ed di kata kerjanya. Dan untuk be-nya, verb ke-1 atau present itu ada 3, am, is, are. Am digunakan untuk I, is itu untuk he, she, it, dan dirubah menjadi past tense menjadi was. Sedangkan are itu berubah menjadi were, digunakan oleh you, we, they. Mari kita lihat contoh kalimat pasif dalam simple present. Rizky eats the cake. Dan dirubah menjadi pasif, the cake is eaten by Rizky. Mari kita analisis. Rizky eats the cake. Rizky adalah subjek, it's verb, the cake adalah objek. Ketika dirubah menjadi kalimat pasif, kita pindahkan objek jadi subjek. The cake is eaten by Rizky. Dalam kalimat aktif digunakan it's atau kata kerja present, maka ketika dirubah dalam kalimat pasif, itu kita harus cari be-nya dalam bentuk present. Karena cake adalah eat, berarti to be yang digunakan adalah is. Dan kata kerjanya harus dirubah menjadi verb ketiga menjadi eaten. By Rizky itu merupakan agent. Mari kita lihat contoh yang bentuk simple past. Rizky ate the cake. Rizky makan kue. Di sini kita pindahkan the cake objek menjadi subjek di kalimat pasif, dan karena ate adalah kata kerja bentuk past tense, maka ketika di kalimat pasif carilah be dalam bentuk past tense, yaitu was. Kenapa harus was? Karena cake itu kalau kita ganti menjadi eat ya pronounsnya. Jadi the cake was, kata kerja ate berubah menjadi verb ketiga menjadi eaten, was eaten, dan by Rizky adalah agentnya. Oke guys, itulah penjelasan tentang passive voice dalam bentuk simple past dan simple present. Sekarang giliran kalian untuk mengerjakan latihan berikut ini. Nomor 1 sampai nomor 5 kalian harus ubah kalimatnya dari aktif ke pasif, dan untuk nomor 6 sampai nomor 10 kalian kembalikan kalimat pasif ini menjadi kalimat aktif. Tulis jawabannya di buku bahasa Inggris kalian, kemudian difoto dan kirimkan ke Google Classroom kalian ya. Oke guys, I think that's all for our lessons today. Cukup sekian dulu penjelasan tentang passive voice. Mudah-mudahan kalian paham. See you in my next other video. Thanks for watching. Wassalamualaikum.